Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Megawati larang Kepala Daerah PDIP ikut ke retreat ke Magelang. Kewibawaan Presiden Prabowo hilang atau dipertanyakan. Menarik untuk kita bicarakan pada pertemuan kali ini karena ada surat yang beredar di medsos yang ditandatangani oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Surat itu tertanggal 20 Februari 2025 dengan nomor surat 7294 garis miring IN garis miring DPP garis miring 25 garis miring 2025 perihal instruksi harian Ketua Umum yang ditujukan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan seluruh Indonesia di tempat masing-masing. Apa isi surat dari Megawati Soekarno Putri ini? Megawati menggunakan ADART pasal 28 ayat 1 Partai Demokrasi Indonesia, kemudian yang berwenang untuk memberi tugas atau tanggung jawab dan lain-lain adalah Ketua Umum Partai PDIP Megawati. Nah, apa persoalannya Megawati kemudian mengirim surat kepada seluruh kepala daerah PDIP? Di awal surat mengatakan mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekjen PDIP Perjuangan Pak Hasto Kristianto di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Nah, surat itu kemudian menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP Perjuangan untuk menunda keberangkatan ke Magelang dalam rangka retreat yang telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo. Nah, apa yang terjadi dengan persoalan ini? Pengurus PDIP Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa Megawati tidak melarang tapi menunda. Nah, kata menunda merupakan politisasi dari kata melarang. Begitu juga kata melarang dipolitisasi menjadi penundaan. Ini persoalannya adalah kosakata yang santun pada akhirnya menjadi kesantunan yang munafik. Mengapa? Karena kalau kemudian seluruh kepala daerah dari PDIP itu kemudian ditunda keberangkatannya ke Magelang atau untuk mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri atas instruksi Presiden, maka sama saja hakikatnya adalah dilarang ikut. Karena kalau penundaan itu sampai usai pada agenda Magelang yang berakhir pada tanggal 28 atau 29 Februari, maka hakikatnya kata penundaan sama dengan dilarang atau melarang kader PDIP untuk ikut retreat di Magelang. Nah, yang menarik persoalannya adalah dalam surat yang ditandatangani Megawati dengan cap stempel Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019 sampai dengan 2024. Nah, surat itu dibuat pada tanggal 20 Februari 2025. Nah, secara administrasi, kemudian ini persoalan internal di PDIP, apakah masa bakti yang berakhir sampai dengan tahun 2024, dan surat terbit pada 20 Februari 2025, masih dikatakan absah atau masih kemudian dianggap surat formil dari ketua DPP. Nah, ini persoalan tata administrasi, persoalan legalitas surat. Kalau kita mengacu pada masa baktinya, maka
20 Februari 2025 tidak berlaku karena di atas kop surat yang masa berakhir kepengurusannya Ketua Umum sampai 2024. Nah, apa yang kemudian menjadi persoalan bagi bangsa dan negara? Nah, jika kepala daerah termasuk legislator menjadi apa yang disebut dengan petugas partai, maka ini sangat berbahaya bagi demokrasi, sangat berbahaya bagi bangsa dan negara, karena kepala daerah akan tunduk dan patuh pada instruksi partai politiknya atau ketua umumnya, bukan patuh dan taat kepada konstitusi. Nah, problemnya adalah Presiden Prabowo dipertanyakan kewibawaannya karena dilarangnya ataupun tidak ikutnya kepala daerah dan wakil kepala daerah atau kemudian wali kota dan gubernur dan bupati dilarang ke Magelang. Nah, instruksi Presiden yang diamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri secara teknis sebenarnya juga menjadi paradoks atau menjadi sangat ironis dengan apa yang disebut menjadi petugas partai. Bahaya bagi demokrasi dan bangsa dan negara ini adalah ketika kemudian kepala daerah lebih tunduk dan patuh kepada partai sebagai petugas partai, bagaimana kemudian Presiden yang menginstruksikan melalui Menteri Dalam Negeri untuk agenda kenegaraan ternyata kemudian tidak punya wibawa lagi. Nah, demokrasi tidak mengajarkan bahwa kepala daerah harus taat dan tunduk pada partai politik, karena partai politik hanya mengantarkan jenjang kepala daerah, tapi demokrasi mengajarkan taat pada konstitusi. Nah, problemnya adalah ketika kemudian instruksi Presiden dengan pelaksana teknis Kementerian Dalam Negeri kemudian tidak dipatuhi oleh kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrasi, maka ini juga menjadi persoalan demokrasi. Tidak saja ancaman demokrasi, tetapi juga ancaman bagi bangsa dan negara, karena kepala daerah ternyata lebih tunduk dan taat kepada instruksi partai politiknya, bukan tunduk dan taat pada demokrasi dan konstitusi. Disinilah kita tunggu apakah Prabowo akan berani mengambil sikap yang tegas, apakah Prabowo kemudian akan membiarkan persoalan ini sehingga kemudian kewibawaannya akan dipertanyakan atau kewibawaannya menjadi hilang untuk memimpin bangsa ini. Ini bukan persoalan sederhana, tetapi ini adalah persoalan demokrasi, persoalan bangsa dan negara. Meskipun pelaksanaan agenda ke Magelang harus dikritik karena satu sisi Prabowo mengatakan bahwa pengetatan anggaran atau kemudian penghematan anggaran, tetapi di satu sisi bahwa pelaksanaan di Magelang merupakan juga pemborosan terhadap anggaran atau kemudian tidak ketatnya anggaran untuk hal-hal lain. Jadi dua-duanya menjadi paradoks, tetapi yang menjadi catatan penting adalah demokrasi bangsa dan negara akan rusak karena kepala daerah akan patuh dan taat kepada instruksi pimpinan partai politik, padahal demokrasi tidak mengajarkan, tetapi demokrasi harus taat pada konstitusi. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertarungan politik Prabowo. Inilah kemudian menjadi pertarungan pribadi Prabowo. Apakah sikap dan tindakan Presiden Prabowo melihat situasi ini kemudian akan membiarkannya atau kemudian akan memberikan sanksi terhadap kepala daerah? Karena kepala daerah bertanggung jawab atau presiden bertanggung jawab terhadap kepala daerah melalui mekanisme Menteri Dalam Negeri. Bukan kepala daerah harus bertanggung jawab pada partai politik di dalam demokrasi dan konstitusi. Sekali lagi bahwa presiden bertanggung jawab terhadap kepala daerah, demokrasi bertanggung jawab pada kepala daerah, tetapi kepala daerah tidak bertanggung jawab pada partai politik jika kemudian kita ingin bicara soal demokrasi yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.